Belak-belakan, istri Dodi Prawiranegara ungkap permintaan Teddy Minahasa, pernyataan uang tolong dihilangkan. Pak TM menyampaikan saat itu, saya memang pernah memerintahkan Dodi untuk menyisihkan sabu 5 kg dengan tujuan menjebak Linda, dia bilang. Karena saya punya kenalan bernama Linda, itu sudah menipu saya 2 kali. Sudah menipu 2 kali, sekarang saya mau menjebak dia, nanti sabu itu dikirim Dodi ke Linda, setelah sampai ke tangan Linda, nanti Dodi juga yang menangkap Linda, itu pernyataan beliau. Kemudian banyak sih yang disampaikan saat itu, saya lupa juga, pokoknya intinya setelah itu Pak Teddy bilang beliau mau pergi karena harus operasi gigi. Sebelumnya Pak Teddy itu menyampaikan ada yang dikatakan seperti ini, kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Itu yang bikin Pak TM kesel. Harusnya kalau Dodi tidak menyebut nama saya bisa bantu untuk Dodi keluar. Kalau dua-duanya masuk, siapa yang bisa nolong? Itu yang disampaikan Pak TM. Tujuan saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Iya, siap Pak. Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Siap. Ya, saya sendiri sudah mau dipecat juga, tidak apa-apa, Neng. Tidak apa-apa. Nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa. Ya toh? Siap Pak. Nah, jadi kalau sekarang kondisinya Dodi jadi satu sama Anita, lawyernya sama, justru memberatkan Dodi. Mana bisa lawyer nggak dibayar begitu? Dibayar oleh negara berapa dia? Jadi pasti ngikutin apa maunya penyidik. Siap. Nah, kalau ikut jadi satu sama saya, nanti saya bisa meringankan Dodi, Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri, kita buang badannya semuanya ke Arif. Gitu loh, Neng. Paham ya, Neng ya? Iya, siap. Maksudnya buang badan, Ama juga nggak ngerti itu, Pak izin. Buang badan tuh maksudnya ya, ini barang semua punya si Arif, gitu. Siap. Jadi misalnya itu ada barang di rumahnya Dodi 2 kilo, bilang aja itu punyanya Arif, nggak tahu isinya apa, taunya kayu, apa kayak kan gitu. Siap. Nah, gitu loh contohnya. Nah, kalau kita dipisahkan oleh lawyer begini kan susah komunikasinya. Iya, siap. Nanti jadi saling menggigit jadinya. Siap. Paham ya, Neng ya? Iya, siap Pak. Misalnya melihat ada pengakuan daripada Anita, ada pengakuan daripada Dodi ya. Kemarin kalau kita lihat ya, termasuk juga saya baru kaget juga, baru tahu ya. Kalau dari awal tidak tahu kalau memang ada sampai berangkat ya. Kalau itu benar ya. Kalau itu benar pengakuan Anita, sampai berangkat ke Taiwan ya untuk melakukan mencari pabrik sabu, kemudian akan ada pengiriman ke Indonesia dengan akan mendapatkan fee 100 miliar per 1 ton ya. Saya kira ini tidak menurut saya ini tidak masuk akal, apa ada seperti ini ya. Tapi inilah pengakuan Anita, saya kira memang ini harus menjadi tentu masukan kepada Komisi Etik Polri ya. Dalam hal ini nanti akan menjadikan ini sebagai bahan masukan yang berharga ya, untuk diteliti, untuk periksa propam ya. Dalam hal ini untuk mengecek kebenaran ini ya. Karena kenapa Pak? Bagaimanapun juga apa yang diungkapkan oleh Anita kemarin ya, ini tentu akan menurunkan harkat dan martabat, menurunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Teddy Minahasa, terdakwa kasus narkoba, sempat meminta istri Dodi Prawiranegara untuk menyampaikan kepada suaminya agar tidak menyebut namanya dalam kasus penyisihan barang bukti narkoba 10 kg sabu. Kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Kalau dua-duanya masuk, siapa yang mau menolong? Ungkap Rahma Dharma Putri, istri AKBP Dodi Prawira, saat menirukan pernyataan Teddy Minahasa di hadapan majelis hakim di persidangan kasus narkoba. Selain meminta untuk tidak menyebutkan namanya dalam kasus narkoba yang tengah menjeratnya, Teddy Minahasa juga meminta istri Dodi Prawiranegara untuk tidak mengatakan soal uang yang berada di paperbak. Pernyataan uang itu tolong dihilangkan, toh uang itu tidak terlihat karena ada di paparebak,
bilang aja itu gelang, ungkap istri Dodi Prawiranegara, menirukan ucapan Teddy Minahasa di depan majelis hakim. Sebelum Rahma Dharma Putri, istri Dodi Prawiranegara diminta datang ke rumah Teddy Minahasa di wilayah Jagaraksa, Rahma sempat dihubungi Merti Kusandayani, istri Teddy Minahasa sekitar jam 1 WIB. Namun, Rahma baru membuka pesan yang dikirim Marti sekitar pukul 4 WIB. Ibu Marti meminta saya datangan ke kediamannya jam 8 pagi, ungkap Rahma. Lalu, lanjutnya, di perjalanan ke rumah beliau, saya berkali-kali telepon ke suami tapi tidak diangkat, hanya centang dan telepon tak diangkat. Lalu sekitar pukul 8 kurang 10 saya tiba di rumah Teddy Minahasa. Rahma juga menceritakan sesaat dirinya tiba di rumah Teddy Minahasa, istri Teddy langsung mengatakan jika Dodi sedang ada masalah. Terus Pak Teddy bilang, lanjutnya, apakah Dodi pernah cerita apa-apa enggak? Dodi ada yang akrab dengan siapa saja. Sidang lanjutan kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa, tengah berlangsung di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Agenda sidang hari menghadirkan saksi meringankan terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara. Sejumlah saksi yang akan hadir hari ini pada persidangan kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa, di antara Rahma Dharma Putri, istri AKBP Dodi Prawiranegara dan Maman Supratman, ayah terdakwa. Sementara, dua saksi lainnya yakni ahli pidana dan ahli psikologi forensik. Kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawiranegara berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Saat itu, pihak Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang pelaku dari masyarakat sipil. Setelah penangkapan tersebut, kemudian Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan akhirnya mengarah kepada seorang anggota polisi berpangkat Bribka dan anggota polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, pihak Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar hingga mengarah kepada AKBP Dodi Prawiranegara. Dari situ kemudian penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Dalam kasus ini ada 7 terdakwa, di antaranya, Ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara, mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Aibtu Janto Parluhutan Situmorang, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu, Syamsul Marif alias Arif, dan Muhammad Nasir alias Daeng. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini. Irjen Teddy Minahasa diduga meminta AKBP Dodi Prawiranegara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu dengan berat kotor 41,3 kg. Pada tanggal 20 Mei tahun 2022 saat dia dan Dodi menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, Teddy meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu dengan tawas. Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi Dodi. Pada akhirnya ada 5 kg sabu yang ditukar tawas oleh Dodi dengan menyuruh orang kepercayaannya, Syamsul Marif alias Arif. Kemudian Teddy Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu.